Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan kemarin hari Jumat tanggal 3 November 2023, yaitu hari ke-201 di tahun ini. Kita kembali ada alert ya, Bapak Ibu, ada 5. Jadi marketnya seperti saya sampaikan kemarin bahwa kita punya demand zone yang kuat ya, jadi begitu. Hari Kamis kemarin saya tidak ada after market close karena saya fokus dalam trading plan saya membaca market. Jadi butuh waktu juga karena saya cari duitnya dari market ya, dari saham. Jadi saya perlu juga untuk menyiapkan trading plan saya. Maka hari ini kebetulan kita hari Jumat, hari Sabtu sekarang kita akan bahas penutupan hari Jumat. Jadi agak santai kita pembahasannya, mungkin nanti untuk dengan volume juga akan saya buatkan analisa terpisah. Oke, Bapak Ibu, kalau dari regional kita lihat ya memang informasinya The Fed suku bunganya ditahan ya kalau nggak salah ya Bapak Ibu. Jadi hingga ada reaksi positif. Tetapi kita akan bahas apapun itu, price discount everything, volume validate gitu. Itulah mazhab dari volume price analysis. Oke, ini dia trading snapshotnya Bapak Ibu. Kita ada gap up. Faktanya ada gap up. Mau ngomong apapun kita ada opening gap up. Nanti kita lihat apakah di chartnya gap up atau enggak. Oke, lalu dia bergerak Bapak Ibu. Dia gap up, lalu dia turun sedikit. Nah, ini sudah di atas 1% nih tertingginya. Tapi dia kemudian mungkin ada aksi profit taking yang bagai intraday. Di pre-closing tidak ada apa-apa ya. Kembali informasinya, asingnya net buy 452 miliar dan value transaksi sebenarnya tidak tinggi-tinggi amat, dia di bawah 10 miliar. Asingnya kan net buy positif di regular, sementara di all market asingnya 33%, lokalnya 67%, year to date-nya asingnya 37% juga. Di sini kalau kita lihat di regularnya asingnya besar masuk di perbankan ya, BBRI, BBCA, hingga dia menjadi sektor pendorong di sektor finansial. Lalu energi dan infra. Kita ada alert ya, PTPP gitu. Lalu besar keluarnya di Goto, ya Goto alertnya kemarin ya. Hari ini alertnya gantian buka. Jadi kalau sudah pernah alert misalnya hari Kamis, biasanya hari Jumat dia tidak muncul lagi walaupun dia naik tinggi gitu. Cukup sekali dan besoknya biasanya dia tidak diaktifkan. Algoritmanya memang begitu. Lalu di sini kita lihat di all marketnya asingnya net buy-nya lebih kecil daripada regular 300 miliar. Oke, itu dia trading snapshot Bapak Ibu. Kita lihat ini dia alert kemarin ada BBKP, BTPP, Wika, Arto, dan Buka. Nanti kita akan pilih salah satunya. Alert ini Bapak Ibu berdasarkan machine learning. Dia nama algoritma adalah deep learning. Dia berada menggunakan big data analysis. Nah, karena dia masih learning, namanya machine learning, dia tetap harus kita analisa ulang untuk memastikan menambah keyakinan kita apakah yang mana kita pilih. Tidak mungkin semualah kalau kita beli, tentu kita harus menjalankan prinsip-prinsip portofolio manajemen yang benar ya. Oke, dia terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu di sini ada alamat Telegramnya, ada di deskripsi video. Bapak Ibu Anda bisa join. Ada Telegram channel. Ini silahkan join. Biasanya saya kalau tidak sempat membuat after market close, biasanya saya posting ide-ide atau hasil analisa atau chat di dalam channelnya. Bapak Ibu bisa menjadikan referensi. Websitenya ada delcon.web.id. Ini sosial medianya silahkan di follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Oke, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua ya. Subscribe, like, and share. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuan untuk edukasi. Saya share pengalaman saya hampir 18 tahun di pasar saham Indonesia. Nanti akhir tahun ya, bulan Desember nanti hampir 18 tahun saya di market. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Bapak Ibu, nanti kalau dalam after market close ini saya sharing bagaimana cara menganalisa. Jadi ilmu yang saya sharing, caranya ya, membaca marketnya. Bapak Ibu bisa akses robotnya. Jadi robot ini dibuat ya diusahakan murah meriah. Tidak ada
pembatasan, maksudnya, Pak ini full akses atau tidak, Pak ini kalau saya ikut urunan apakah hanya 3 chart saja? Nggak ada, semuanya sama saja. Sekali Bapak pakai, trial juga sama semua fungsinya. Oke, namun begitu ya Bapak Ibu, jangan percaya analisa 100%, jadikan saja sebagai second opinion ya, jadikan sebagai second opinion. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah percaya analisa siapapun. Jangan pernah. Mungkin, kenapa? Mungkin tidak 100% cocok ya Bapak Ibu, karena mungkin perbedaan pengalaman, perbedaan capital, perbedaan style trading, perbedaan psikologi trading, maksimum pen levelnya berbeda. Jadikan saja sebagai second opinion. Bapak Ibu wajib punya first opinion. Ini selalu saya ingatin nih. Supaya jangan, kalau salah ya jangan menyalahkan orang lain. Bapak Ibu harus punya first opinion. Caranya bagaimana? Lakukan analisa sendiri. Nanti saya akan berikan contohnya. Jadi kalau saya ketik perintah, Bapak dan Ibu ikutin tuh. Buka Telegramnya, akses robotnya, ikutin cara analisanya sambil dengarkan ya. Jadi walaupun menggunakan trial, Bapak Ibu bisalah belajar ya. Oke, disclaimer ada Tayor, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Sisanya ada berapa disclaimer, ya termasuk wajib punya trading plan ya, dan menghitung manajemen. Kalau tidak paham, Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya atau nanti ada informasi workshopnya. Oke, itu saja. Disclaimer on ya. Oke, ini informasi workshop Bapak Ibu untuk trading as a business batch 31 akan dilaksanakan tanggal 18 November. Ini adalah workshop level bolehlah katanya adalah beginner to intermediate. Jadi workshop ini dulu saya buat bersama teman-teman saya di Sekolah Bisnis ITB, Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, SBM ITB. Jadi kami kan kuliah itu biasanya membahas tentang bisnis plan, ya, bisnis canvas, bagaimana strategi corporate dan lain-lainnya. Nah, kebetulan saya punya pengalaman di pasar saham, lalu kita buatlah namanya trading as a business karena memang pesertanya awalnya adalah kawan-kawan mahasiswa sekolah bisnis. Lalu makin lama makin berkembang akhirnya sampai batch 31 dan harganya masih tetap sama dari dulu. Ini adalah harga untuk level mahasiswa ya. Yang ngikutin sekarang umum. Oke, nanti setelah itu insya Allah setelahnya kita akan lanjutkan ke kelas advance. Ini bagi Bapak Ibu yang ingin belajar bagaimana mengikuti belajar bersama saya tentang mazhab volume price analysis. Jadi kan kalau saya itu trading selama 18 tahun ini, hampir 18 tahun itu hanya menggunakan konsep-konsep trading as business sama volume price analysis karena simple bagi saya, Bapak Ibu yang berminat belajar volume price analysis bisa ikutin dulu trading as a business karena ini wajib dasarnya, baru kita bisa belajar batch berikutnya. Kalau nggak salah ini tinggal satu ya. Kalau nggak salah juga volume price analysis tinggal satu juga karena ini semi private ya Bapak Ibu. Workshopnya ini tidak rame-rame karena berdasarkan pengalaman saya kalau rame-rame itu banyak yang tidak ini sungkan bertanya lah. Paling enak adalah semi private gitu. Jadi murah, kita bisa share cost, lalu bertanya juga bisa lega ya. Oke, ini update tentang bot. Kemarin sudah saya update untuk screening daily star rotation. Jadi silakan Bapak Ibu yang trial juga bisa akses, tidak ada pembatasan lah, full akses semua kalau menggunakan robot itu. Tidak ada yang harga murah untuk akses robot ini. Karena tujuan robot juga untuk membantu Bapak Ibu dan trading, harganya juga diusahakan murah meriah. Oke, silahkan Bapak Ibu akses robotnya, lalu pelajari tutorialnya, lalu silahkan nanti ini. Semoga bermanfaat. Baik, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses apakah itu pakai Telegram desktop ataupun pakai website ataupun pakai HP ya, sama saja. Jadi yang penting di sini Bapak Ibu bisa share dlquan_bot, di sini ada tulisan botnya. Baik, logonya seperti ini nanti ya. Oke, sekarang apa yang kita lakukan seperti biasa di after market close, kita akan cek dulu alertnya. Oke. Jadi kemarin saya cek apakah akan membuat weekly star rotation, weekly stock analysis. Setelah saya cek, ada beberapa kali saham yang alert 2 kali, saya cek, oh tidak cukup. Sahamnya pilihannya ada 9. Nah, ini HMSP keluar sama HMSP, Goto sudah keluar di Goto. Jadi begitu saya lihat, lah kurang dari 10. Jadi tidak bisa membuat weekly stock analysis, tidak apa-apa lah ya.
Nah, kita akan fokus ke tanggal 3, jadi alert dari Senin sampai Kamis cukup lumayan ya. Ada Goto, Goto nih uh, berapa 2 kali ya, HMSP 2 kali. Sekarang ada koreksi sedikit ya. Oke, alert hari Jumat ada mulai dari BBKP, PTPP, Wika, Arto, dan Buka. Nanti kita akan pilih salah satu untuk analisa lengkap. Sisanya tetap kita analisa dengan quick analisa. Biasanya saya kalau memang market lagi buka, saya ada alert tidak langsung beli. Saya kalau mau alert analisa, saya lakukan analisa singkat. Nanti saya contohkan. Nah, apa yang saya ketik, Bapak Ibu, diikutin aja sambil nonton video. Bisa diketik lalu dengarkan apa penjelasannya. Bapak Ibu bisa ikutin urutannya ya. Namanya adalah checklist. Kalau dalam workshop itu saya jelaskan apa itu checklist. Nah, sekarang Bapak Ibu kita mulai dengan setelah cek alertnya, kita akan cek juga kadang-kadang rezeki kita kan ini akan big data analysis. Rezeki kita kadang-kadang munculnya di rekom. Bapak Ibu ketik /rekom. Rekom ini adalah screening untuk end of day data. Dulu sebelum membuat big data analysis, saya screeningnya pakai rekom. Di sini ada volume price analysis, Avia beli nih. Yang keluar adalah Goto, Buka. Yang keluar di VPA adalah beli ya. Jadi alertnya Buka, tapi mungkin bagus sih dia beli nih. Bapak Ibu bisa analisa nanti, caranya sama. BSSR juga mungkin bagus, HMSP koreksi sedikit mungkin. NDF, Bersign, Tebik nih Bapak Ibu. Tidak ada alert tapi dia keluar di sini. Beli keluar lagi, SMR keluar buy. Kemarin sudah ada alert SMRA. Lalu di sini ada untuk yang suka trading dengan price action. Ini ada sinyal-sinyal ya, ada bearish engulfing lah, ada cepin bullish engulfing, lalu ada hammer, MKE bullish harami, WiFi juga bagus tuh secara persal. Untuk raket jet, nah ini ada ADMR, ya BBKP keluar di sini, Bapak Ibu, ada alertnya, Arto juga keluar. Di PWS, Arto sama BBKP, jadi ini bagus nih kalau nggak salah dua-duanya. BBKP dan Pawon. Pawon ini golden cross ya Bapak Ibu. Alertnya kapan ya? Ada alertnya nih. Kok nggak salah. Pawon kapan keluar? Pawon. Jadi itu ya Bapak Ibu. Lihat ini. Day cross tidak ada. Breakout beli ya. Jadi beli ini Bapak Ibu bisa perhatikan nanti. Saya cek lah. VPA beli. Atau nanti buat analisa terpisah aja ya. Tapi saya nggak suka ya Bapak Ibu. Ini saham jenis apa begini? Nggak ya. Nggak Bapak Ibu. Saya sebagai trader volume price analysis tidak menyarankan membeli saham yang pattern seperti ini. Nggak bisa kita baca. Tidak, beli. Ternyata walaupun dia keluar, itu tidak baik ya Bapak Ibu. Maksudnya, mau apa yang kita lakukan dengan begitu? Curiga juga. Oke, jadi tadi kita mau bahas apa? Oh, kita cek dulu saham ledakan volume. SCR, Vibum. Nah, ini mudah-mudahan ada ya. Ada Amar, BBHI, dan HIT. Nanti kita bikin analisa singkatnya. Kita bisa lihat SCR, saham-saham Star Rotation yang berada di panic ya. Mungkin kita bisa cek nanti apa saja panic yang pindah ke grid. Nih ada SMDR. Ada nggak yang menguat? Yang alert berarti alert tapi berada di zona ini. Nanti cek sendiri ya. Alert tapi berada di zona panic. Ya, ADMR nih ya zona panic tapi dia keluar di rekom-rekom. BBKP ya. Ya, nih mungkin dia habis panik terbitlah hope. Jadi kalau keluar di alert, lalu kita cek di panik, mungkin dia akan bergerak sehabis panik terbitlah hope. Jadi kayak gitulah kita lakukan analisa. Baik, kita lanjut ya analisa. Kita mulai dengan pembahasan komposit dulu. Kenapa kita perlu bahas komposit? Karena komposit ini adalah psikologi dari market, IHSG. Jadi kita acuan gitu ya. Kita mulai dengan Speedo. Bapak Ibu, ketik Speedo komposit. Karena kita logonya komposit itu IHSG itu adalah pakai komposit, jangan ketik Speedo IHSG, nggak ada ya, adanya komposit. Oke, saat ini komposit sudah masuk ke netral. Kemarin fear, sebelumnya kalau pas extreme fear adalah kesempatan untuk buy on weakness ya. Jadi pas dia extreme fear, Bapak Ibu bisa nonton teorinya. Dia di sini sangat ekstrim. Jadi
bandarnya atau market makernya kepancing untuk masuk, demand masuk karena dia sudah ekstrim. Nah, lalu dia sekarang naik ke netral ya gitu. Jadi kalau mau buy on weakness, strateginya seperti ada video tutorial, kita buy di sini, nanti jual kalau sudah ekstrim gitu bisa. Oke ya, apa arti netral? Netral artinya adalah demand saat ini sama dengan supply, sama besar dia secara kuantitatif ya. Sekarang kita akan lanjut dengan star C0. Nah, ingat ini kompositnya positif ya. Ini daily, voice memang bintang-bintangnya bertabrakan ya, tidak beraturan pergerakannya. Jadi ini adalah rotasi bintang dengan pusat rotasi composite time frame daily. Jadi harus diingat dia bergerak relatif. Lihat sektor non cyclical melemah, kesehatan melemah setelah dia menguat. Infra juga tampak melemah. Finance ini melemah, tapi terjadi perlambatan. Kemarin dia melemah ya. Tekno menguat, di situ ada Goto, ada Buka. Energi melemah, basic melemah. Properti menguat ya Bapak Ibu. Di situ ada Wika. Ya, bukan. Ada SMRA, ada Pawon ya. Industri melemah, cyclical melemah. Jadi yang bisa kita perhatikan ada Tekno dan properti. Lainnya tampak relatif. Mungkin finance dia akan berbelok ke sana karena jarak bintangnya mengalami deselerasi. Bapak Ibu jangan lupa tonton tutorialnya supaya paham. Yang pasti energi basic secara relatif dia masuk ke zona panik dan jatuh semakin panik ya. Trans mungkin sebentar lagi berbelok, cyclical semakin fear gitu ya. Itu sektoralnya. Nanti kan saham-sahamnya berbeda lagi. Oke, sekarang kita akan bahas tentang chart price dan volume VPA weekly dulu. Nah, ini hari Jumat, volumenya sudah valid. Di dalam diskusi alumni workshop, jadi para alumni workshop yang kemarin sudah ikut workshop itu mereka ada grup diskusinya, belajar apa yang dibahas di kelas, lalu dibahas di dalam grup juga. Mereka mengatakan, wah ini sudah kuat. Saya sudah sampaikan bahwa weekly-nya kuat, validasi di hari Jumat, VPA weekly composite. Kita lihat weekly-nya. Nah, weekly-nya ada sinyal ya. Oke. Jadi batasan kita memang sekitar di sini ya, Bapak Ibu. Ya, di sini. Ini karena kenapa dia naik? Ini karena 20 hari saja donciannya dipakai. Jadi saya sudah katakan daerah sini adalah demand zone. Nanti kita akan lihat. Nah, lalu kalau dia tidak mantul, maka bahaya. Tapi kalau dia mantul, kita validasi dengan volume. Volumenya lebih tinggi dari kemarin disebut up volume, di atas rata-rata 20 hari disebut high volume. Jadi dia memvalidasi candle weekly ini, candlenya hijau, kita punya sinyal strength in returning ya. Jadi kelihatan setelah downtrend dia kelihatan ada perlawanan. Sinyalnya ada 2 bar reversal ya. On high volume. Jadi volumenya high. Di sini katanya volumenya di atas rata-rata, spreadnya juga di atas rata, upper side. Oke. Jadi begitu dia turun kemarin, ini di sini demandnya masuk Bapak Ibu karena zona di sini kalau lihat VBP nanti adalah zona demand. Oke, dia pergerakannya memang seperti itulah ya, di atas rata turun dulu naik, turun lagi naik. Nah, ini kalau kita lihat masih bertumpuk pada demand zone di sini. Oke, jadi valid hari ini. Mungkin kalau dia akan ngetes dulu, itu kesempatan kita buy on weakness karena ini demand-nya ada masuk, volumenya valid untuk weekly. Oke, kita selesaikan weekly dulu, VBP weekly composite. Oke, nah jadi saya sebelumnya sudah posting ya. Jadi sebelumnya itu mari kita cek lah ya. Jadi takutnya saya tukang kecap pula, nggak ada buktinya. Jadi Bapak Ibu join ke Telegram channel ya. Di sini saya sudah bilang HSG sudah masuk high demand zone. Nah, jadi udah kuat itu saya ceritakan di dalamnya. Lalu di sini saya sudah kasih contoh nih. Di sini ada demand zone. Ya, ini akan kuat nih. Tapi namanya trading as a business kita perlu memasang stop loss. Kalau udah jebol, demand kita berada di sini. Nah, pakai chart VBP ya. Jadi ini pakai weekly kuat. Sekarang ini kuat. Sekarang dia tes berkali-kali ya.
Kalau dia jebol, karena sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali nih. Kalau dia jebol, kita tetap harus pasang stop loss. Tapi ternyata dia cukup kuat. Nanti berarti kalau Bapak Ibu di sini, kalau mau strateginya swing, berarti tuh jualannya di supply zone ya, karena gitu. Jadi mana lagi informasinya. Jadi sudah banyak lah Bapak Ibu saya nih. Saya sudah untuk daily juga ya, dia sudah masuk di main zone waktu itu, tapi jebol dia ya. Oke. Nah, oke kita balik lagi. Jadi memang sebenarnya saya sudah cerita kemarin sebelum kejadian. Artinya ini adalah supply. Faktanya supply. Ini juga supply ya, supply. Ini kalau di time frame daily-nya nanti ini marking up, ini distribusi, buktinya dia turun ya. Di sini demand lagi. Sesuai dengan struktur Wyckoff lah. Nah, di sini demand juga untuk struktur lebih besar. Kalau dia jebol, ini ada stop loss-nya, kita marking down berarti kita buy on weakness di sini. Kalau kita nggak exit, kita tidak punya modal untuk beli di sini dan secara psikologis kita nyangkut di antara ini. Oke, jadi seperti itu. Bapak Ibu kalau ada rezeki ikut workshop lah ya, nanti itu lebih detail saya sharing. Faktanya apa yang kita ambil kesimpulan dari chart VBP weekly adalah ini zona demand, dia demandnya melawan lagi. Kalau dia naik kita sell on strength di zona supply ya. Supply-nya bisa di sini tergantung nanti sahamnya. Oke, sekarang kita akan lihat daily-nya VBA composite. Oke. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu daily-nya. Jadi seperti saya katakan ini adalah marking up, adalah distribusi, ini adalah marking down. Buktinya ini adalah the best time for selling. Ya. Ini belajar di trading as business. The best time for selling. Di sini nih the best time for selling-nya di sini, bukan di sini. Lalu ini disebut dengan second chance. Ini di kelas trading as business sudah kita mulai pelajari. Second chance to sell. Jadi saya sudah sell on strength di sini. Lalu buyback di sini sama di sini ya, Bapak Ibu. Turun ke bawah. Ya, ini adalah kesempatan ketiga. Sell. Nah, ini nggak tahu nih. Sekarang dia naik dulu. Mungkin dia akan turun sekali lagi untuk mengambil demand ya. Jadi patternnya seperti itu. Kalau kita pelajari patternnya, ini adalah high, ini adalah low, ini high terhadap low terhadap high, ini adalah lower low. Nah, ini balik lagi, ini adalah low high, ini ada low terhadap high, ini ada lower low. Nah, ini low terhadap high, ini sekarang mana? Ini lower low, ini sekarang low terhadap. Nanti kalau udah turun, mungkin akan tertahan ini karena masih zona demand juga yang kuat tadi. Jadi pilihannya bebas, Bapak Ibu mau sell on strength. Kalau lihat patternnya dari kondisi sekarang, kalau dia turun kita nggak kaget karena masih ada demand mungkin di bawah sini yang belum diambil. Itu kalau bandarnya mau begitu, tapi kita bacalah sinyalnya. Sinyalnya mengatakan PPX sinyal possible off on down trend. Dia bilang kan, ini sudah possible selesai karena sudah bottoming dan sudah ada sinyal 1 kali, 2 kali untuk up. Ini adalah validasi. Tapi kalau ini dianggap kalau sudah ikut workshop volume price analysis, mungkin ini adalah selling climax, ini masih authorization, dia akan sekali lagi retest tapi tidak membentuk new low atau dia mengambil yang di sini. Oke. Secara volume, oke good, dia up terus ya. Di sini katanya above average. Jadi oke, di sini volume yang meningkat karena ada sell on strength. Kan saya katakan tadi bahwa sebagian orang akan sell on strength. Di sini loh yang Bapak Ibu. Ini maaf ya karena hari Sabtu saya agak panjang lebar supaya waktunya cukup Bapak Ibu bisa ini belajar. Mana tadi saya katakan. Nah, ini sell on strength atau buy on weakness. Jadi memang ada orang yang akan sell on strength menganggap itu adalah kesempatan untuk exit. Oke, kita balik lagi. Nah, ini makanya kita lihat ada candle seperti ini di dekat-dekat mau pre-closing, jadi ditekan lagi karena itu sell on strength. Dari mana saya tahu? Pengalaman sama buku yang ada di buku lah. Oke, jadi kalau dia jual di sini mungkin dia akan buyback sisanya di sini. Oke, itu satu. Tapi kalau kita lihat dari alat bantu BDT ini sudah membentuk ramping down. Di sini sudah plateau, ini sudah ramping up, terjadi akumulasi di sini. Tidak apa-apa ya, jadi biarkan saja.
Berarti masih akan ada demand yang masuk untuk dia mengangkat ke atas. Oke ya, jadi pattern ini terulang di pattern ini. Apakah besok hari Senin akan pattern seperti ini? Ya kita lihat lah. Bagi yang mau buy on weakness besok masih bisa tunggu di sini ya. Sampai ini. Sebenarnya demandnya ada di sini. Oke, supaya ini hijau. Oke. Kita lihat VPA composite. Kok VPA? VBP. Ya, ini ada demand ya, Bapak Ibu, sini ada demand. Di sini sebenarnya demand juga. Ini candle ini ada menunjukkan demand. Ini dia demandnya. Jadi kalaupun dia tes ke bawah lagi itu wajar saja. Oke, jadi kalau sudah jual, yang pakai strategi sell on strength, buy on weakness-nya di sini. Inilah ya. Kita lihat lah, Bapak Ibu bisa tunggu di sini paling nggak mulai buy on weakness. Oke, karena mainnya di weekly. Jadi mainnya di weekly ya. Jadi mainnya di weekly. Yang mau dikejar sama dia adalah demand yang di bawah sini yang belum nih. Di sini ada demand yang belum diambil. 1, 2, 3. Mungkin kalau udah tes sekali lagi itu wajar saja. Jadi Bapak Ibu yang sudah ikut workshop trading as business, bagaimana kita mengatur money management itu jangan dilupakan. Oke, berikutnya kita lanjut aja pembahasan sahamnya. Kita lihat wave-nya dulu, wave composite. Oh ya, wave-nya masih down wave ya. Oke, nggak apa-apa. Dia down wave. Nggak apa-apa. Ini down wave juga. Ya, oke, nggak apa-apa. Baik, sekarang kita akan lanjut Bapak Ibu melihat sahamnya. Tadi alertnya apa lupa pula saya mau dibahas. BBKP aja ya Bapak Ibu. BBKP itu buka. BBKP aja ada ya, ke alert pertama. Oke, kita cek dulu. Kalau mau melihat saham yang bagus, Bapak Ibu, kita biasanya cari saham yang alertnya fresh, ya. Fresh itu artinya dalam 1 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir dia baru 1 kali keluar atau 2 kali. Jadi kalau pertama itu kita bisa atur jangan terlalu agresif, kita tes bawah tes atas. Nanti kalau udah alert kedua itu udah bisa tuh agresif tuh. Nah kita lihat alert BBKP ini saya tidak tahu nih ya. BBKP fresh. Ya. BPKP ini alertnya fresh Bapak Ibu. Di bulan terakhir dia bulan 7, lalu tidak pernah ada alert, lalu sekarang ada alert lagi di bulan 11 tanggal 3. Ini artinya fresh. Berarti dia mungkin masih akan turun lagi memberikan second chance atau apa ya Bapak Ibu. Dia fase sideways. Kalau sudah belajar volume price analysis, workshop volume price analysis, maka kita akan bisa melakukan analisis mungkin dia terjadi change of character. Oke. Dari kemarin tuh ada yang bertanya tentang volume price analysisnya GoTo, tapi sayang tidak ada alert atau tidak ada weekly, jadi membahas GoTo-nya juga tidak bisa dilakukan di video after market close. Oke, itu alertnya fresh ya, Bapak Ibu. Kita mulai dengan Star BBKP. Nah, Bapak Ibu ikutin nih, ketik Star BBKP. Walaupun tidak membeli BPKP, tapi bisa dilakukan analisa. Nah, BPKP tadi saya sudah contohkan untuk lihat saham alert itu ya kita pertama cari SCR panic ya, karena kita mungkin mencari saham-saham yang panic bergerak ke zone. Di sini ada BPKP ya, misal ini. Mana tadi BPKP? Ini ada ya. Nah, dia ada alert, ada kebetulan di zona panic. Nah, kita cek ya dengan Star BBKP. Nah, gitu ya, maka kita bisa mendapatkan saham yang alert tapi berada di zona panic. Itu biasanya saya begitu strategi. Nah, ini dia berada di sini, Bapak Ibu. Strategi yang kita pakai adalah biasanya saham yang bagus untuk beli itu adalah ketika berada di zona ini. Oke, dia masuk nih, jadi panik dia masuk ke sini. Nah, dia masuk ke segitiga ini, dia masih panik, tapi sudah mulai ada hope, ya. Hope-nya belum muncul semua. Kalau dia di sini baru dia masuk zona hope. Ini disebut dengan habis panik, terbitlah hope.
Dari pengalaman saya, yang masuk zona segitiga ini rata-rata risknya kecil. Kenapa? Dekat-dekat bottoming dia, risk kecil. Umumnya ya, harus dianalisa lagi. Nah, BBKP dia sudah masuk zona ini, masih panik, tapi dia mau mudah-mudahan nanti mengarah ke hope. Nanti kalau di sini baru kita jual kalau mau pakai daily, tergantung strategi lah. Kayaknya bagus dia ya berada di zona segitiga ini yang menurut pengalaman saya dan teori mengatakan zona ini terbaik untuk kita analisa detail nanti mungkin dia bisa memberikan profit lebih bagus dari siklusnya relatif terhadap composite untuk daily. Oke, kita lihat sekarang weekly-nya. W star BBKP. Bagaimana dengan weekly-nya? Apakah juga bagus juga? Weekly-nya masih terus jatuh panik ya, Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa. Ini mungkin dia bermain-main siklus kecil. Berarti kalau main BPKP, karena siklus besarnya masih di grid ya, grid, tapi arahnya jatuh ke panik nih, arah kalau dilurusin. Dia terjadi pelemahan momentum dan terjadi pelemahan power price. Mungkin dia akan berbelok ke sana, nggak tahu ya. Jadi kita mainnya jangan ini juga, jangan terlalu agresif. Maksud saya menentukan profit takingnya, cari zona supply terdekat. Oke, itu dia sektor nomor 4. Kita coba lihat sekarang Star S 4. Sekarang kita ganti nih. Pusat rotasinya bukan composite, tapi sektor finance. Syaratnya Bapak Ibu cek dengan Star S ya, Star S. Oke. Nah, sekarang pusat rotasinya kita ganti nih menjadi finance bukan lagi composite. Di sini ada agro bagus, BPKP juga bagus, Bank Mandiri juga sebenarnya bagus, Arto juga bagus, BBCA di zona hop putar-putar dia. Mudah-mudahan dia segera bisa naik ke atas. Saratoga ada indikasi ya Bapak Ibu mulai masuk. Di sini BBTN melemah, Bevin ya dia karena daily memang sangat volatile ya. Oke. Kayak gitu dia. Sekarang kita akan lanjut dengan coba PBV. Mungkin dia nggak ada lah ya. Nggak usah. Dengan kita lanjut dengan pembahasan volatility ya. Namanya adalah Portfolio Volatility Map, PVM. Sektor nomor 4 ya. Sektor nomor 4 ini karena ada di sini nih. Karena finance itu sektor nomor. Dari mana tahu sektor nomor 4? Bapak Ibu ketik aja help. Oke. Help. Oh, ada error. Bentar. Kita coba lagi slash help. Ketahuan ya, ini ada sektor nomor 4 itu adalah finance ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi berarti Star Finance. Oke. Jadi kalau mau melihat PBV ROE sektor nomor 4. Woi. Jadi umumnya kita cari yang berada di sini. BPKP itu tidak ada karena dia close-nya berada di 200 ya. Oke. Sekarang kita lihat namanya PCM, Portfolio Volatility Map. Kita lihat alertnya apa saja. Kita mau melihat alert yang muncul kemarin hari Jumat, bagaimanakah volatilitas mereka dibandingkan dengan composite, dengan indeks IHSG maupun korelasi mereka. Jadi kita kalau mau membeli saham itu di dalam workshop trading as business sudah dijelaskan bagaimana kita menggunakan teori di bukunya namanya APT, Arbitrage Portfolio Theory. Jadi bagi kita mengatur portofolio kita supaya jangan terlalu berkorelasi. Nah, kalau mau main cepat, misalnya swing dengan cepat, mungkin seminggu swing, 2 minggu, Bapak Ibu bisa gunakan saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Kalau dia tidak volatil, kita susah nge-swingnya. Oke, sekarang kita lihat namanya PVM, mulai dari BBKP, Bank Bukopin, spasi PTPP, spasi Wika, spasi Arto, spasi Buka ya. Kita melihat bagaimana sih mereka volatilitas saham-saham ini untuk data setahun kita bandingkan dengan composite. Oke.
Kita sudah punya, jadi begini cara bacanya Bapak Ibu. Pertama, data ini adalah data 12 bulan ya, jadi begitu, jelas. Nah, di sini ada composite sebagai pembanding. Sumbu ini adalah daily average return. Jadi rata-rata dalam 12 tahun, tiap bulannya, tiap harinya itu berapa sih returnnya dirata-ratakan? Nanti kita akan kerjakan secara statistik. Tutorialnya sudah ada di sini. Nah, ini kalau kita baca bahwa semua saham yang alert hari ini, mereka itu dalam setahun return daily average-nya kalah oleh composite. Nah, itu dia. Kalau kita lihat di sini juga, Arto paling volatile datanya. Jadi kalau pakai standard deviation, mereka punya deviasi yang paling besar. Minus sama positifnya rentangnya besar. Lalu di sini ada yang paling kecil adalah BBKP. BBKP ini kecil-kecil tapi turun ya. Naiknya juga tidak terlalu volatile. Jadi kalau mau nge-swing bisa pakai Arto. Nah, ini buka PTPP Wika. Wika ini sama Arto, dia turunnya juga paling dalam. PTPP dibanding Wika. Wika ini dalam setahun dia daily average return-nya tidak serendah, tidak separah PTPP lah. Wika lebih rendah kalau dibanding PTPP. Jadi begitu. Tergantung strategi Bapak Ibu. Kalau mau pakai swing, mau main cepat, ya pakai Arto lah. Dia volatilitasnya tinggi. Itu fakta dari data statistik ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana korelasi mereka. Kita melihat dengan PCM. Bapak Ibu bisa tonton tutorial biar nggak salah ketik, di copy paste aja ini. Copy paste. Kalau mau ketik ulang juga nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu bisa tambah nih dengan 5 lagi saham yang ada di portofolio Bapak Ibu untuk melihat korelasi mereka. Wah, kalau di sini kita lihat warnanya hampir hijau semua. Artinya apa? Banyak yang berkorelasi. Oke, jadi kita bahas BBKP ya. BBKP kalau dengan Arto korelasinya tinggi. Jadi kalau sudah punya Arto jangan beli BBKP. Takutnya mereka turun bareng. Portofolio kita berdarah-darah. Buka dengan Arto korelasinya juga tinggi. Silahkan pilih salah satu. BBKP dengan Arto korelasinya tinggi. Jadi dari semua saham ini BBKP kalau punya PTPP baru boleh beli ini Bapak Ibu. Dia yang rendah. Artinya kita lihat Bapak Ibu, kalau ada salah satu saja Bapak Ibu udah punya, jangan beli saham lainnya yang ada alert hari ini. Kalau beli BBKP ya udah jangan beli. Kalau punya PTPP ya udah jangan beli Wika. Mana Wika? Wika dengan PTPP 7,5 ya, jangan ya. Karena korelasinya tinggi, bahaya. Oke. Bapak Ibu tonton tutorialnya, saya sudah tambahkan nanti linknya juga. Atau Bapak Ibu ketik aja /tutorial. Nah, di sini ada tutorialnya nih tentang PCM, CRM nih, Portfolio Correlation Map. Bapak Ibu bisa tonton di sana. Oke. Berikutnya apa? Berikutnya kita akan lanjut dengan pembahasan volume price analysis. Kita lihat VPA weekly BBKP. Nah, kita lihat weekly-nya dulu. Ini sama, sambung. Wah, disembelih terus ya. Nah, ini susah nih, dia turun terus. Kita lihat apakah sudah berteming. Nah, karena nggak kelihatan, kita lihat weekly-nya. VPA weekly BBKP. Weekly. VPA monthly. Oh, begini Bapak Ibu. Jadi, kalau kita lihat ya, ini ada redistribusi. Ini monthly loh. Ini adalah marking down. Ini 2 bulan ini adalah akumulasi. 2 bulan akumulasi. Naik dia, ini adalah distribusi. Ini adalah marking down, ini marking up ya. Bapak Ibu yang belum ikut workshop volume price analysis, dimakan saya dulu lah, dipahami saya dulu. Ini marking down. Ini dia coba mengejar demand zone di sini. Ini ada demand, ya ini kan demand zone nih, akumulasi demand zone. Dia cek, maka dia akan mantul-mantul di sini ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia naik lagi ke atas. Kita tinggal lihat volumenya saja. Ya minggu lalu, bulan lalu volumenya rendah. Tapi kalau volumenya mulai ada peningkatan, itu baru bagus. Oke, monthly-nya bagaimana? 3 bulan terakhir, 1, 2, 3, 4 dia turun. Tapi 4 bulan terakhir, 3 bulan terakhir dia naik. Terjadi divergen ya di monthly-nya. Oke, sekarang kita lihat weekly.
VPA, weekly, BBKP, Bapak Ibu ikutin ketik. Nah, sekarang kita mulai di weekly. Weekly dia valid di hari Jumat ya, hari Jumat volumenya valid. Nah, dia mengatakan effort to rise bullish sign. Ada sinyal high volume upbar, volumenya tinggi, berarti dia valid. Valid pergerakan candle ini. Oke. Tapi trennya masih down. Nah, trennya masih down. Nah, ini kita nggak tahu apakah dia merupakan spring di weekly, di monthly. Nah, terlalu bahaya ya. Kita lihat dia di weekly dulu. Dia sudah ada turunan begini. Di weekly-nya valid candle terakhir di atas rata-rata. Ini juga sebenarnya ada up ya di weekly-nya. Kita lihat di VPA BBKP. Oke ya. Oke. Kita lihat dimulai dari sini aja. Di sini disebut dengan redistribution. Karena ini adalah zona distribusi ya Bapak Ibu. Ini sekarang menjadi supply. Ini adalah sell mother candle. Kalau kita mau buat trading plan, ini dulu yang ditarget 100 dulu lah. Jangan muluk-muluk. Dia bisa touch 100, jual 50%. Sisanya kita targetnya 115. Itu dulu targetnya kalau kita mau buat trading plan. Oke, nah ini kita belajar dengan volume price analysis, lalu kita meletakkan di dalam struktur Wyckoff. Namanya workshopnya volume price analysis. Oke, ini disebut dengan marking down. Ini selling climax, ada stopping volume, sinyalnya adalah stopping volume. Ada bulatan hijau. Ini adalah auto reaction, ini adalah secondary reaction. Ini adalah fase A. Lihat. Setelah lewat fase A dia meledak, boom. Ya, ini sebenarnya ledakan volume. Maka dia ini SOS ya Bapak Ibu. Jadi mungkin dia akan sideways. Maka dia akan menjadi the best time for buying nanti. Nah, ini besok dia akan turun. Kalau dia turun ini kesempatan kita buy on weakness. Pokoknya dia tidak boleh kecil dari 72. Jadi tinggal diatur aja Bapak Ibu. Ini sudah kelihatan ada sedikit supply-nya karena dia menyentuh zona ini. Ini adalah supply ya. Jadi ini adalah ciri-ciri mau memulai accumulation. Jadi pas dia di sini kalau nggak salah, dia tidak ada alert ya. Jadi dia turun. Ini adalah selling climax, sinyalnya di sini ada. Ini ada, ya. Ini ada sinyal effort to rise bullish sign ya. Titiknya di tengah. Jadi kalau udah turun, kita bisa buy on weakness ke bawah. Kemarin sudah memberikan sinyal bottoming begini, karena dia fase A-nya sudah selesai. Itu saja dulu. Sekarang kita masuk dengan VBP evol dulu, evol. Nah, Bapak Ibu ketikkan namanya evol. Evol ini equivolume. Evol. Yang kita cari adalah power. Power box. Ini disebut dengan power box ya. Kalau ketemu power box sesuai dengan bukunya, buku Anna Colling, Volume Price Analysis, dan Richard Am, kita tunggunya di sini. Jadi besok kalau turun ke sini kita buy. Nah, di sini kita buy, di sini kita buy. Stop loss. Kalau yang agresif di sini. 2 tick di bawah candle ini, yang konservatif 2 tick di bawah ini. Jadi wajib stop loss. Jadi mudah-mudahan ke bawah ini kita dapat harga diskon karena dia sudah melewati fase A. Oke, berikutnya kita akan lihat VPA, VBB, weekly. Ini ada supply. Ini ada supply. Kalau Bapak Ibu bermain di weekly, berarti targetnya ini ada supply. Kalau dia melewati batas ini ya, target jual di mana? Kalau mau optimis, di sini ya. Ini karena ini ada supply. Jadi, inilah ya, ini. Sebenarnya ini, tadi ya. Karena ini adalah disebut dengan sell mother candle, supply-nya ngambil di sini. Target profit taking ini. Karena, ya, sejak dia naik, dia turun, coba tes, dia belum ada yang ngetes. Kenapa nggak ini? Karena ini berada di zona demand. Ini sama saja. Jadi membuat trading plan, kita targetkan ini dulu, jual 5%, target berikutnya ini. Itu kalau buat trading plan. Sebenarnya,
dia bisa saja menyentuh ini. Ini disebut sell mother candle juga karena dia belum dites. Jadi memang kalau untuk itu dia akan balik ini. Ini adalah marking down, ini akumulasi, ini marking up. Di sini adalah target sell. Ini adalah supply terbesar. Yang beli di sini nyangkut semua ini ya. Ya, yang beli di sini juga 100% nyangkut. Itu dia Bapak Ibu gambaran besarnya. Kalau mau super optimis ya di atas sini ya. Ini sell mother candle-nya. Kita lihat VBP BBKP. Nah, kalau di sini lebih realistis ya. Kita main di sini, jualnya di sini 50%. Ini dia tes, ini adalah supply, jualnya di sini. Walaupun ini ada supply zone, tapi kalau lihat sell mother candle ya ini. Kita lihat dengan wave BBKP. Ya, Bapak Ibu ketik namanya wave. Apakah sudah terjadi perubahan elite wave? Down wave-nya sudah mati ya. Down wave-nya sudah mati. Dari mana kita tahu? Lihat ini merah besar. Yang kita lihat adalah waste volume. Dia sudah dicoba dimatikan oleh hijau. Nah, harusnya kalau memang down wave-nya belum mati, ininya besar. Sekarang kita tinggal nunggu hijaunya ini menguat, melebihi ini. Sudah, sekarang terjadi perubahan wave ya. Jadi kalau dia pun turun, kita bisa buy on weakness di sini. Oke, kita lihat sekarang dengan berikutnya kita lihat DOM BPKP ini asing ada nggak di BPKP? Asingnya dari rasio 10% saja, berarti lokalnya cukup dominan. Kita lihat dengan foreign flow chart yaitu PIV BBKP. Asing kemarin net buy 2,3 miliar ya, jadi dalam 5 hari 2,39. Kalau dalam sehari mereka masih net sell kecil-kecil saja. Nah, besok Bapak Ibu stop loss-nya sekitar di sinilah ya, 70 berapa ini? 73 kurang 2 menjadi 71. Atau kalau ngambil di sini tadi berapa ini? Bisa dilihat sendiri ya. Oke. Jadi kalau dia turun ke sini, ke sini tinggal beli ya. Mungkin nih 10 lot, 15 lot, 20 lot, 25 lot, 35 lot, 50 lot, 100 lot gitu misalnya ya. Jadi stop loss-nya dekat. Makin ke bawah, makin besar, makin dekat dengan stop loss. Oke. Sekarang kita akan lihat foreign flow map, sektor nomor 4, data 5 hari. BBKP ada nggak? Numpuk ya, nggak kelihatan Bapak Ibu. Tapi umumnya ini asing banyak juga yang net buy, kecuali BBCA dan BBRI yang sangat besar net sell-nya. Net map, sektor 4, data 5 hari. Nggak masuk ya BBKP, cap-nya kecil. Sekarang kita lihat tren. Overvalue ya Bapak Ibu, ini Q2 masih. Nah, dia sudah low high, high low high high. Patternnya sudah terbentuk. Ini adalah low, high, ini adalah high terhadap low, ini adalah higher high. Jadi kalau dia turun juga patternnya sudah change of character. Golden cross, yang misalnya di golden cross, target jual ya bisa di sini. Kalau tadi saya bilang targetnya di sekitar 114, 115, 116. Jadi membuat trading plan seperti itu. 50% jual di situ. Sekarang lihat PWS BBKP. Mungkin akan turun lagi untuk mengambil demand tadi di itu. Nah, di sini juga sudah ada sinyal buy, tapi masih ada yang kita tunggu. Apa itu terbentuk ini? Ya, terbentuk rudang-rudang. Jadi kalau dia terbentuk, oke. Sebenarnya ini buying power-nya sudah besar dibanding selling power, sudah terjadi akumulasi. Good ya. Jadi kalau dia turun, ini terjadi akumulasi nih Bapak Ibu. Ini bukti akumulasinya. Jadi kalau udah naik ke atas juga, kita masih bisa buy on weakness, harga yang masih murah ya. Jadi target jual lagi-lagi di atas ini, jual 50%, sisanya net profit run.
Oke, itu dia. Kita lanjutkan analisa yang lainnya. Masih banyak saham lainnya. Kita mulai singkat dengan PTPP. Alert PTPP. Ini analisa singkat. Karena takut waktunya juga nggak cukup. Oke, PTPP. Oh, dia bingung nih. Tanggal 10, tanggal 11 bulan 10. Sekarang tanggal 11 kurang dari sebulan. Nggak apa-apa. Kita lihat dengan Speedo. Belum sebulan. Speedo PTPP. Mungkin siklusnya makin pendek nih ya. Speedo PTPP. Berada di zona fear ya, mungkin kemarin ekstrim, sekarang fear, demand-nya artinya di supply masih lebih besar daripada demand, tapi mungkin masuk dia. Sekarang dari lihat star PTPP. Sebelumnya sudah ekstrim fear, lalu demand masuk mendorong dia masuk ke zona itu, naik ke atas. Infranya melemah kalau pakai daily. PTPP lihat, Bapak-Ibu, sudah mulai ada pembelokan, artinya demand-nya mulai masuk saat dia panik-paniknya. Mudah-mudahan terus bergerak ke sana. Sekarang kita lihat dengan VPA PTPP. Ini singkat aja, cuma berapa chart ya. Oke, kalau pakai siklus pendek ya ini demand zone, ini supply zone, ini marking up, distribusi, marking down, masuk lagi. Ini sudah ada sinyal kemarin, sekarang dia validasi, mungkin dia akan turun untuk mengambil demand-nya lagi ya. Sinyal VSI-nya hijau, hijau berarti kalau make fall up. Day move indicate set sinyalnya. Bapak Ibu bisa pakai VBP untuk melihat apakah benar itu zona demand. VBP PTPP ini bonus ya. Ya, ini dia masuk ke zona demand ya sekarang. Oke. Setelah itu apalagi? Wika. Alert Wika. Wika. Kalau Wika fresh ya, Wika fresh nih. Kita lihat dengan Speedo Wika. Lah, Wika malah grid dia. Demand lebih besar daripada supply kalau begini artinya. Kita lihat dengan Star Wika. Bapak Ibu silakan lanjutkan Wika dengan analisa singkat lainnya ya. Wika dia masuk ya, malah Wika ini lebih bagus kayaknya karena sudah masuk ke zona panik dia dibandingkan PTPW. Sama-sama belok. Oke, kita lihat VPA Wika. Kalau dari posisi rotasi dia sudah masuk ke segitiga itu. Ya, sama ya Bapak Ibu, dia siklusnya memendek ya. Akumulasi, ini nge-swing jangka pendek nih berapa bulan, 2 bulan. Nah, jual di sini. Ya, ini terjadi ini ya. Jadi salah satu trik Bapak Ibu menganalisa, lihat. Ini kan turun. Ini terjadi akumulasi, divergen ya. Itu ciri-ciri dia mau itu. Sinyalnya high volume up bar ya. Ini tinggal dia mungkin turun lagi sedikit untuk naik. Asal dia tidak untuk lebih low. Oke. Itu singkat untuk Wika. Apalagi Arto. Alert Arto ini juga bottoming. Dia tidak fresh ini. Fresh kenapa sih alert kedua lah? Iyalah, bolehlah ya. Karena 19, tanggal 11 bulan 9, tanggal 10 bulan 16, mungkin nih masih itu. Kita lihat dulu chartnya. Kita mulai dengan Speedo Arto. Dia bergrid, artinya demand lebih besar daripada supply saat ini. Kita lihat dengan Star Arto. Oh ya, dia sudah berada di zona ini. Mungkin dia akan segera pindah ke Hope. Habis panik terpilih Hope, lalu naik ke grid. Kita lihat dengan chartnya. Bapak Ibu lanjutkan ya. Kalau berminat Arto, detail analisa tadi. Wes. Jadi, ini kemarin ada yang mirip-mirip gini dibilang Arto. Ini adalah selling climax, auto reaction. Ini adalah secondary test ya. Jadi, fase ini sudah terbentuk. Alertnya di sini. Nah, ini buy on weakness. Kita dapat harga murah. Jadi kalau dia turun lagi, yang penting dia tidak close di bawah ini. Stop lossnya kelihatan di 1520 ya. Ini stop loss, wajib pakai stop loss. Nah, ini harus lihat struktur besarnya. Kalau kita beli di sini, target jual tentu yang ini. Oke. Jadi silakan dianalisa lanjut, lihat weekly-nya, lihat VBP weekly dan lain-lainnya. Kalau udah hampir 1 jam nih, nanti bosan pula Bapak Ibu dengar suara-suara. Buka. Alert. Buka. Buka ya 11.
fresh ini, buka fresh. Kita lihat dengan Speedo buka. Nah, ini sudah berada, banyak juga yang sudah berada di zona grid ya. Jadi demand lebih besar pada supply, artinya star buka. Oh ya, juga sudah bagus juga ini, berada di zona panic tapi mengarah ke hope ya. Lalu kita cek dengan VPA. Kita baca dulu chatnya. Aduh, ini volatile ya. Nah, di sini tidak ada sinyal. Oh, Ibu, tidak ada sinyal. Yang perlu digaris-garis kalau menganalisa itu langsung cek gap gitu. Gap ada sedikit spring ya. Semacam spring ya gitu. Saat dia turun, ini yang naik gitu. Itu yang mencurigakan. Dia mengetes zona demand di sini. Maka Bapak Ibu harus lihat weekly ya, harus lihat weekly. Itu strukturnya seperti itu. Ya, mungkin dia masih main-main di sini ya. Yang penting kita kalau mau beli sekitar bawah sini. Kita lihat weekly dulu karena ini harus PBP weekly. Mungkin dia main di weekly strukturnya. Oh ya, Bapak Ibu. Cuman kalau mau masuk targetnya nggak bisa tinggi-tinggi nih karena ini supply zone. Jadi kalau Bapak Ibu beli sini jualnya sekitar atas-atas inilah nih. Nggak boleh lebih dari 200, mungkin 250 sampai 300 sudah jual. Ini nyangkut banyak di sini Bapak Ibu. Oke, itu aja. Silahkan bukanya kalau mau dilanjutkan analisanya. Gue tuh juga kemarin sudah alert beberapa kali. Silahkan dianalisa. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk ledakan volume, insya Allah nanti kalau ada waktu akan saya buat. Bagi yang berminat untuk ikut workshop, masih ada satu, gunakan kesempatannya. Mungkin kapan workshop berikutnya, saya harus pesan ruangan, mungkin baru ada tahun depan ya, 2024. Itu saja. Insya Allah kita bertemu di After Market Close berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.